Aja tamat. Ya, silakan Mas Mario. Ya, ini mau sedikit menambahkan saja. Pertama terkait koreksi bahwa berkaitan soal angkat sebenarnya bukan dua gitu loh. Itu tiga. Tapi yang satu yang ketiga ini justru ketangkep ketika dia menjadi gubernur. Yaitu Samsul Arifin 2 periode sebagai Bupati Langkat. Dan tindak pidana yang dilakukan pun berkaitan soal ada di Langkat. Jadi 3. Itu 2 periode. Samsul Arifin itu 2 kali 1999, 2024, 2024, 2028. Nah, kemudian ini KPK mengkoreksinya itu seperti apa? Ada makhluk apa di Langkat sehingga selalu terjadi korupsi di Langkat? Begitu juga Tulung Agung. Berkamuflase, jadi setiap yang ditinggalkan kepala daerah yang OTT pasti ngikut. Bagaimana Samrial kemudian turun ke Anas Makmun di Riau, terus turun lagi ke, ini sebenarnya ada apa gitu? Ada makhluk apa di setiap tempat yang dilakukan penangkapan OTT terhadap kepala daerah yang dilakukan KPK bergenerasi, bertumbuh. Kira-kira mungkin Mas Budi yang cukup pakar dalam pencegahan ini harus menemukan formulasi yang lebih efektif. Setiap daerah itu kenapa selalu tumbuh mati 1 tumbuh 2000 pelaku korupsinya, atau memang pencegahannya menanam bibit subur di sana sehingga bertumbuh kembang yang terjadi di sana. Kemudian ini apa ada kaitan pengembangan lain terkait penerimaan lain? Informasi yang saya lakukan ada 1 orang lagi yang akan dibawa ke Gedung Merah Putih berinisial B, yang saya ketahui kalau enggak dia adalah kadis lapas, kepala lapas, atau dia ketua ormas terbesar di Langkat. Ini apa kaitannya pemanggilan sosok inisial B ini berkaitan soal Bupati Langkat? Ya itu aja dulu, makasih. Mas Rio, ini tren kenapa PLT kemudian jadi bupati kena OTT, dan itu sudah kita lakukan berkali-kali. Ya, ini kembali ke pihak kesadaran dari pejabat negaranya, karena memang walaupun tadi sudah disampaikan oleh Mas Jubir, kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan, ada monitoring, ada bahkan penilaian SPI, kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk pencegahannya. Tetapi sekali lagi kita harus berterima kasih kepada masyarakat, karena selain KPK juga harus melakukan pengawasan di daerah-daerah, tapi terbukti ada peran serta masyarakat yang memang kita sudah lakukan penggalangan untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, ini kita kan tidak bisa membendung ya, ketika memang ada masyarakat yang ingin berkontribusi, ingin berperan aktif untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian melaporkan ke KPK. Nah, ini memang menjadi bagian lagi evaluasi di pencegahan nantinya, karena kita memang ada program namanya di pencegahan itu pencegahan pasca penindakan. Nah, ini 3 juga akan menjadi tindakan-tindakan terus-menerus yang akan dilakukan, walaupun mungkin tempatnya tadi diingatkan oleh Bang Mario, ini sudah ke-3 kalinya ya Bang. Kalau nggak salah dulu Samsul Arifin ya, itu gubernur tapi dia juga jadi bupati. Nah, itu juga nanti akan dievaluasi di pencegahan. Apa hal-hal yang memang menjadi titik krusialnya di mana? Yang pasti memang karena ini laporan pengaduan masyarakat, ya penindakan tetap akan bekerja gitu. Walaupun kemudian memang akan ada evaluasi-evaluasi dari sisi pencegahannya. Terkait untuk naik gaji, ya ini mungkin bisa ditanyakan ke Kementerian Keuangan nih, atau ke pemerintah daerah seperti apa untuk take home pay yang mestinya bisa dirasakan kepala daerah tidak butuh lagi ada penghasilan-penghasilan dari luar. Tapi itu pun juga sudah ada beberapa kajian-kajian yang juga sudah dilakukan oleh teman-teman di Litbang KPK, bahwa tidak ada korelasi langsung gitu antara
antara naiknya gaji seorang pejabat negara dengan perilaku-perilaku korupsi yang kita temukan modus-modusnya ya tetap saja ada gitu. Kembali ke integritas masing-masing pejabat negaranya mungkin. Itu ya Mas Rio. Yang terakhir mungkin dari Bang Mario ini hanya mengingatkan aja tadi ya. Untuk jumlah penindakan di Kabupaten Langkat dan penerimaan lain inisial B. Betul ya? Nah ini nanti kita akan dalami juga informasinya Bang Mario. Tapi yang kita amankan tadi seperti yang sudah disampaikan, kita mengamankan ada 7 pihak yang ikut diamankan pada saat itu. Untuk penerimaan-penerimaan lainnya terkait gratifikasi, yaitu nanti akan menjadi pengembangan di penyidikan. Apakah penerimaan-penerimaan ini juga murni gratifikasi? Tadi juga sempat dibahas di expose di gelar perkara bahwa terkait penerimaan-penerimaan lain yang dilakukan oleh Bupati, sementara yang didapatkan atau hasil penyelidikan oleh tim penyelidik yang tadi sudah digelarkan, yang sudah digelar perkarakan ya, itu menyangkut suap dan gratifikasi. Untuk pihak-pihaknya baru hanya ada 2 terkait SAF dan YQB. Demikian, Bang Ria.